Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Dan yang kami hormati kepada dosen pengampu kami, yaitu Pak Saiful. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan proposal mengenai pembuatan klinik. Dan hari ini ada anggota-anggota dari kelompok 4 sendiri, yaitu ada saya sendiri, Rina Nur Ajijah, kemudian ada Mas Zaya, ada Nur Ajisa, ada Fauzia, dan juga ada Santika. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke presentasi. Kepada presentasi pertama, waktu dan layar, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Teh Rina atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf, saya tidak bisa on cam karena sedang kurang sehat. Baik, mungkin langsung saja ya ke presentasinya. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proposal yang sudah kami garap tentang pembuatan klinik kesehatan ibu dan anak Rifa Manusa. Oke, bisa next slide. Ya, di sini ada anggota dari kelompok 4 ini sendiri yang seperti yang sudah tadi dikenalkan oleh Teh Rina ya di awal, ada dari Rina, Fauzia, Mazaya, Nur Ajisa, dan Santika. Oke, slide selanjutnya. Oke, jadi di sini ada sedikit pengenalan mengenai klinik kesehatan yang kami rancang. Nah, untuk judul usahanya sendiri kami mengambil judul yaitu Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Rifa Manusa. Nanti untuk Rifa Manusanya sendiri akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Ketua pelaksananya itu Rina Nurajijah, kemudian ada anggota pelaksananya ada 4 orang. Oke, slide selanjutnya. Nah, oke, di sini saya akan sedikit mengenalkan atau menjabarkan mengenai klinik kesehatan ibu dan anak Rifa Manusa. Jadi klinik ibu dan anak Rifa Manusa ini merupakan sebuah klinik yang didirikan oleh 5 orang bidan yang bernama Rina, Fauzia, Mazaya, Nur Ajisa, dan Santika sesuai dengan anggota dari kelompok 4 ini sendiri. Nah, di klinik ini terdapat beberapa inovasi pelayanan yang masih jarang dijumpai mungkin ya di klinik-klinik pelayanan ibu dan anak yang tersebar di Indonesia ini. Seperti inovasi yang kita buat yaitu di antaranya adalah karaoke bersalin, spa dan pijat relaxing bagi ibu nifas dan juga ibu hamil, kemudian baby swim untuk paket berkelanjutan bagi bayi. Jadi maksudnya paket berkelanjutan ini ketika klien kami memilih paket baby swim ini, klien kami tidak akan hanya mendapatkan satu kali pelayanan atau treatment baby swim saja, namun berpaket gitu ya, bisa 4 kali, 5 kali, dan seterusnya kayak gitu. Kemudian di sini juga kami mengadakan edukasi rutinan dan adanya pelayanan yaitu layanan antar jemput bagi ibu, bayi, dan balita. Jadi klien kami tidak usah risau atau bingung jika ingin berobat ke klinik kami, kemudian ada masalah di bagian transportasinya, kami bisa provide hal tersebut. Kemudian pemasaran untuk penyebarluasan klinik ini dilakukan secara eh, memanfaatkan media sosial yang ada seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan Facebook. Selain itu, pemasaran untuk penyebarluasan klinik kami juga dilakukan secara mouth to mouth atau dari mulut ke mulut dari setiap pasien yang telah merasakan pelayanan di klinik kami. Karena seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa informasi atau promosi yang menyebar dari review atau apa ya, testimoni pelanggan gitu, pasti akan sangat berpengaruh kepada status promosi sebuah produk atau usaha gitu. Kemudian sasaran dari klinik kami sendiri yaitu kalangan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan balita, kemudian juga pasangan usia subur atau misalkan lebih berfokus pada pelayanan wanita yang ingin berkontrasepsi gitu atau menggunakan KB. Kemudian sistem yang kami gunakan itu ada yang dilakukan secara online maupun offline dengan jadwal yang telah ditentukan. Oke, slide selanjutnya. Nah, di sini ada latar belakang ya. Oke, slide selanjutnya. Nah, latar belakangnya, mengapa kami ingin menciptakan sebuah klinik dengan inovasi yang telah dijabarkan sebelumnya, telah disinggung sebelumnya, karena pertama, kasus
AKI atau angka kematian ibu dan AKB atau angka kematian bayi, itu masih tinggi di Indonesia walaupun sudah mengalami penurunan, gitu. Namun, kita juga mengetahui bahwa posisi ibu itu memiliki peranan penting dalam tatanan masyarakat. Akan tetapi, pada kenyataannya nih ya, yang kita temukan, perhatian terhadap keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan ibu saat melahirkan, dan juga setelah melahirkan itu masih perlu ditingkatkan, gitu. Begitupun dengan bayi yang dilahirkan. Karena bayi yang dilahirkan itu ketika sudah lahir, dia harus dalam kondisi sehat dan dapat bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, kami membuat klinik Rifa Manusia ini yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ibu dan bayi secara berkelanjutan dan dapat mengurangi angka kematian ibu atau AKI tadi dan angka kematian bayi atau AKB yang ada di Indonesia ini. Baik, itu mungkin yang bisa saya paparkan, untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Jisa. Saya di sini izin untuk melanjutkan pemaparan materi ya dari kelompok kami. Nah, dari Diva Manusia ini kita membuat beberapa inovasi. Yang pertama itu ada karaoke bersalin. Ini termasuk salah satu inovasi yang mungkin yang kami tahu belum ada gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang paling menonjol. Kemudian yang kedua ada spa dan pijat relaxing bayi Ibu Nifas, karena kita sepengalaman kami gitu ya, setelah melahirkan itu ibu hanya diberikan pelayanan seperti istirahat yang cukup, hanya seperti itulah. Nah, untuk seperti spa dan pijat ini belum ada gitu. Nah, harapannya dengan adanya inovasi ini, kami ingin setiap ibu nifas yang telah melahirkan di klinik kami itu pulang dengan keadaan nyaman, enak, dan juga bersih juga wangi. Yang ketiga itu ada baby swim untuk paket berkelanjutan bayi. Nah, ini juga salah satu inovasi yang ingin coba kami kembangkan. Kemudian ada edukasi rutinan. Nah, edukasi ini bisa seputar remaja, ibu atau bayi, juga balita, ataupun untuk masyarakat yang memang ada kaitannya dengan kebidanan gitu. Dan ini bisa dilaksanakan secara online ataupun offline. Yang kelima ada senam bagi ibu. Nah, ini juga penting ya untuk mempersiapkan ibu dalam menghadapi persalinan, itu kita adakan senam. Kemudian yang keenam, layanan antar jemput ibu, bayi, balita. Nah, ini tujuannya supaya klien yang datang ke klinik kami itu puas gitu dengan pelayanan kami dari awal sampai akhir. Kan ada juga ya yang kadang pasien itu tidak memiliki biaya gitu dan bingung apa ya yang kendaraan mana gitu yang harus bisa dipinjam. Nah, ini kami coba untuk fasilitasi. Oke, dilanjut Teh. Nah, kemudian ini fasilitas yang didapatkan pasien di klinik Rifa Manusa. Ini ada beberapa ya fasilitas. Nah, yang pertama itu ada konseling bagi pasangan sebelum nikah atau catin ya calon pengantin, karena ini penting banget untuk mempersiapkan kesiapan baik dari perempuan dan juga laki-lakinya. Kemudian pelayanan ANC terpadu, kemudian pelayanan persalinan yang nyaman. Ini kami ingin membuat baik itu fasilitas, prasarana, ataupun pelayanannya itu nyaman, bersih, wangi, colorful gitu, supaya setiap pasien yang datang ke klinik kami tuh enak gitu datangnya. Kemudian ada pelayanan nifas, kemudian pelayanan KB, kemudian ada juga pelayanan rujukan, ada juga kontrol untuk kontrol rutin, kemudian pelayanan pasca keguguran. Nah, ini sangat penting sekali untuk kita utamakan karena terkadang orang-orang yang memiliki riwayat keguguran seperti itu butuh ruang untuk bisa apa ya, untuk bisa cerita gitu ya istilahnya. Nah, kemudian yang terakhir pemeriksaan bayi dan juga balita. Nah, ini untuk pemasaran dan sasaran tadi sudah sempat disinggung oleh Tejisa. Untuk pemasarannya, karena kita sudah tahu ya bahwa media sosial itu memiliki pengaruh yang sangat luar biasa. Jadi kami ingin menggunakan media sosial ini sebagai pemasaran utama kami gitu, baik melalui Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, dan juga lain-lainnya. Nah, kemudian kami juga ingin pemasaran ini lewat mulut ke mulut gitu. Jadi satu pasien yang sudah datang ke kami itu ingin bisa mereview kepada orang lain supaya orang lain tahu gitu bahwa di klinik kami itu memiliki inovasi-inovasi atau fasilitas yang memang belum ada di fasilitas yang lain.
Kemudian untuk sasarannya sudah jelas ya tadi, sasarannya pasti ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, dan juga ada seperti edukasi yang dilakukan secara online dan juga offline. Oke. Nah, kemudian ada produk dan jasa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa kami mengambil logo Riva Manusa yang dimana diambil dari awalan nama kami gitu ya, 5 orang. Nah, klinik ini memang mengenai pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak ya pasti. Nah, di sini ada beberapa logo. Nah, yang pertama ada ilustrasi ibu dan anak. Ini kami ingin menunjukkan bahwa memang pelayanan kami fokus pada ibu dan juga bayinya. Kemudian ada ilustrasi seperti bercahaya. Ini memiliki lambang dan juga harapan semoga klinik kami itu selalu bercahaya, artinya bisa dikenal oleh banyak orang, kebermanfaatannya bisa dirasakan oleh banyak orang, dan bisa tadi mengurangi nilai AKI dan juga AKB di Indonesia. Oke, next. Nah, kemudian ada juga logo merah muda dan juga biru. Nah, di sini untuk merah muda itu artinya kita pengen memiliki atau memberikan fasilitas yang peduli, kemudian lemah lembut, penuh kasih sayang, penuh cinta, dan kami sangat memprioritaskan yang namanya fasilitas memanusiakan manusia gitu. Terus kami juga untuk warna yang merah muda ini ingin berlandaskan pada asuhan dan pelayanan yang holistik serta pastinya bermutu. Nah, sementara untuk warna biru itu mempresentasikan pikiran dan perasaan yang tenang dan juga jernih. Artinya kita menginginkan pelayanan itu bisa diberikan secara nyaman gitu kepada pasien. Kemudian warna biru ini juga sebagai warna yang memberikan kesan profesional, artinya kami ingin merekrut setiap bidan ataupun tenaga kesehatan yang memang profesional di bidangnya. Oleh karena itu, dengan warna ini memang kami berharap pelayanan dan asuhan itu bisa memberikan rasa nyaman, rasa aman, dan tenang kepada setiap individu yang datang di klinik kami. Nah, kemudian di sini juga ada tagline kami ya, teman-teman, supaya apa? Supaya ada keunikan tersendiri gitu. Setiap pasien yang datang ke klinik kami itu tahu tagline-nya. Artinya tagline-nya itu menyeluruh, nyaman, dan juga bahagia. Karena sesungguhnya anak dan wanita itu bukan hanya membutuhkan pengalaman medis semata, namun juga mereka pasti menginginkan pengalaman dan asuhan yang bermutu. Okay, next teh. Nah, kemudian ini ada pemasaran, mungkin akan lebih dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait pemasaran dari klinik Riva Manusa ini. Yang pertama ini untuk segmentasi utama pada pasar dari klinik kami, yaitu dilihat dari geografis wilayahnya, yaitu di Bandung Raya, dengan kedapatan utamanya, yaitu di daerah Bandung Rayanya. Dengan demografi sasarannya, yaitu bagi pasangan usia subur, kemudian ibu hamil, ibu bersalin, nifas, bayi, balita, dan juga sektor kontrasepsi. Dengan penghasilan dari pasar kami yaitu untuk yang berpenghasilan lebih dari 1 juta dengan kelas sosial yaitu dari menengah ke atas. Yang pertama, untuk analisis pasarnya, walaupun sudah banyak tempat pelayanan kesehatan ibu dan anak, namun sangat disayangkan bahwa pelayanan yang ada itu hanya didominasi oleh pelayanan atau asuhan yang ada, yang pada akhirnya menimbulkan pengalaman yang hanya berfokus pada pengalaman medis
mata yang dialami oleh ibu maupun anak. Sedangkan seperti yang diketahui bahwa ibu itu akan mengalami trauma terhadap kehamilan maupun persalinan yang mereka lalui. Begitupun halnya dengan yang dialami oleh anak bayi maupun balita. Beberapa dari mereka kadang mengalami trauma atas tindakan medis yang diterima. Berdasarkan hal tersebut, maka kami menciptakan sebuah tempat pelayanan kesehatan yang menawarkan pelayanan yang menyeluruh, nyaman, dan juga bahagia. Karena sesungguhnya anak dan wanita itu bukan hanya membutuhkan pengalaman medis semata, namun menginginkan pengalaman maupun asuhan yang bermutu, yang senyaman dan seaman mungkin. Di klinik kami juga harga yang ditawarkan ini berkisar dari 50.000 hingga 2.500.000 yang disesuaikan dengan jenis pelayanan yang dilakukan. Dan harga yang ditawarkan ini juga cocok untuk masyarakat dari kelas menengah ke atas. Untuk jangkauan pasarnya, yaitu dilihat dari segmentasi demografis, segmentasi psikografis, dan segmentasi geografis. Untuk segmentasi demografisnya, target dari klinik kami itu untuk normalnya untuk usia 20 hingga 35 tahun untuk wanita, dan juga bayinya sejak lahir hingga tahun. Untuk segmentasi psikografisnya, targetnya itu pasangan usia subur, ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi dan balita, dan juga akseptor KB. Untuk segmentasi geografisnya itu yaitu targetnya di masyarakat di sekitar Bandung Raya dengan kelas ekonomi menengah ke atas. Untuk taktik pemasaran dari klinik kami yaitu ada branding, diferensiasi, dan juga marketing mix. Untuk branding ini kami menonjolkan kesan yang ingin dimunculkan dari klinik kami terhadap klien. Kemudian untuk diferensiasi ini untuk mengetahui banyaknya usaha klinik kesehatan yang berada di masyarakat. Jadinya kita bisa melakukan penilaian dari pelayanan sendiri dengan tetap memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan juga kualitas dari pelayanan yang diberikan. Untuk marketing mix, untuk pemasaran kami ini untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada klien dengan menerapkan komponen-komponen meliputi produk, price, proportion, placement, people, process, and physical evidence. Untuk selanjutnya itu ada marketing value. Untuk marketing value ini terdiri dari citra, service, dan juga proses usaha. Nah, pemulihan citra yang dilakukan ini untuk mempertahankan dan juga meningkatkan pelayanan baik dari kualitas maupun kuantitas yang diberikan dengan menyediakan ruang khusus untuk menampung segala aspirasi, review, kritik, dan juga keluhan dari klien sehingga membuat klinik terus melakukan perbaikan. Kemudian dari servisnya ini di mana kami melayani dengan sepenuh hati dalam artian bisa memprioritaskan kebahagiaan dan juga terpenuhinya hak dari setiap klien. Karena keputusan klien ini bentuk kebahagiaan dari klinik kami sendiri. Kemudian untuk proses usahanya, kami buat untuk memperluas kebermanfaat klinik ini dengan dilakukan baik melalui mulut ke mulut maupun melalui media sosial dan juga iklan. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya yaitu manajemen organisasi. Sebelumnya, seperti layaknya di klinik atau di rumah sakit pada umumnya, terdapat pembagian tanggung jawab atau posisi. Kepala kliniknya di sini yaitu Teh Mazaya Aziza, Sekretaris Klinik Erina Nur Ajiza, Bendahara Klinik Nur Ajiza dan Nur Ajiza, Kepala Bidang Pelayanan Komprehensif yaitu saya sendiri, Fauzia, dan juga Kepala Bidang Pelayanan Inovatif, Santika. Harapannya mampu mengasah skill bekerja sama, komunikasi, dan pengorganisasian agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada semua klien, khususnya wanita, yang menjadi fondasi utama sebuah negara. Mampu membersamai wanita dalam proses berjuangnya dan membuat wanita hebat dan hadir. Balik next. Lalu selanjutnya itu permodalan. Saat ini kami memang belum memiliki modal perusahaan, akan tetapi rencananya untuk mendapatkan dana ini untuk membangun klinik dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya yaitu pengumpulan dari aset lokasi masing-masing, yaitu atau menabung, kemudian dengan menjalin kerjasama atau mencari investor melalui penawaran peluang, serta mencari pendanaan kemitraan. Yang keenam, keuangan dan rencana pendanaan. Untuk saat ini kami seperti yang tadi ya, kami masih belum memiliki modal atau menerima pendapatan dari hasil bisnis yang kami rancang. Pendanaan seluruhnya direncanakan akan didanai dari dana investor dan juga modal pribadi yang dimiliki. Untuk rencana pendanaan ke depannya, kami akan mengoptimalkan perolehan laba sebesar 33% dari total BEP dengan target penjualan rata-rata secara keseluruhan sebanyak lebih dari 200 pasien per bulan. Target pelayanan klien akan diproyeksikan dapat meningkat seiring dengan adanya peningkatan kuantitas peralatan dan fasilitas yang dimiliki, serta kualitas dan juga kuantitas tenaga kerja dan teknologi yang berkembang. Untuk analisisnya, kami melakukan pengkajian biaya berdasarkan beberapa variabel, yaitu yang pertama variabel pelayanan ANC, INC, PNC, biaya variabel dapur, biaya variabel ruang gizi, pelayanan apotek dan farmasi, biaya variabel ruang registrasi dan medrek atau medis record, biaya variabel ruang laboratorium, biaya variabel ruang rapat, ruang SDI DTK, ruang baby swim dan spa, ruang PI atau pencegahan infeksi dan laundry room, ruang senam, pelayanan imunisasi, dan biaya pelayanan kabin. Dari semua variabel tadi, rata-rata pelayanan yang diproyeksikan adalah minimal 494 pasien per bulan, dan harga pelayanan dibulatkan seperti berikut. ANC jumlahnya itu 80.000, INC 3.500.000, PNC 1.200.000, KB 200.000 rupiah, imunisasi 300.000 rupiah, SDI DTK 250.000 rupiah, baby swim dan spa 400.000 rupiah, senam ibu hamil dan nifas 40.000 rupiah. Maka dalam sebulan perusahaan akan memperoleh omset sekitar 255.960.000 rupiah, sehingga keuntungan setiap bulannya yaitu 179.765.000 rupiah. Dan agar perusahaan balik modal atau biaya BEP-nya, pendapatan harus mencapai 571.171.402 rupiah. Baik, mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penjelasannya kepada Teh Nur Ajiza, Teh Fauzia, dan juga Teh Mazaya. Mungkin mohon maaf ya di sini karena sedang adzan juga. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan terkait proposal dari pembuatan klinik, dimulai dari inovasinya seperti apa, logonya seperti apa, dan inovasi-inovasinya seperti apa. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.